إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك الغفران في الحياة والممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، أيها الأخوة رجمان dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang ke-24 dari bulan Ramadan yang mubarak ini, dan insyaallah nanti malam kita akan masuki malam ke-25, dan ini termasuk malam-malam ganjil. Dan salah seorang ulama salaf Ibnu Humairah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, jika malam ganjil itu merupakan jatuh pada malam Jumat, kata beliau, bahwa arja min ghairihi, maka sangat diharapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, karena malam Jumat adalah malam yang paling mulia dari semua malam. Walaupun ucapan beliau ini artinya tidak ada dalil khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada sisi benarnya. Walaupun ada juga kemungkinan nanti akan jatuh pada malam-malam yang lain, malam ganjil yang lain, entah itu malam 27 atau malam 29. Dan insyaallah pada lekok kita terakhir pada bulan Ramadan, hari ini kita akan mengusahakan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada beliau ketika mendapati Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya mengetahui kapan Lailatul Qadar itu? Menunjukkan bahwasanya bisa jadi seorang itu tahu kapan Lailatul Qadar. Dengan apa? Yang pertama bisa jadi dengan firasat. Dengan firasat seorang mukmin, dia bisa tahu dan merasakan malam itu lebih lain daripada malam-malam yang lain. Atau yang kedua bisa jadi dia mengetahui Lailatul Qadar itu dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ciri di malam hari, Nabi mengatakan Lailatul Talqah, malam yang cerah. Cerah di sini bukan berarti tidak ada hujan, ya, bukan berarti tidak ada hujan. Artinya dia syahdu sekali. Dan kebanyakan memang Lailatul Qadar itu diawali dulu dengan hujan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, saya diperlihatkan malam Lailatul Qadar yang paginya saya sholat subuh, sujud di atas air dan tanah. Air dan tanah, karena masjid beliau kalau hujan jatuh ke tempat beliau sujud. Ketika beliau sholat subuh, ternyata beliau sholat wajahnya ada bekas lumpur. Dan itu terjadi pada malam 21. Pada malam 21. Jadi menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar kadang diawali dulu dengan hujan. Diawali dulu dengan hujan. Tapi ada pun hujan yang sangat lebat terus sampai subuh, itu kemungkinan tidak. Ya, itu kemungkinan tidak. Kemudian la harra wala baridah, tidak panas tidak dingin. Tidak panas tidak dingin. Sebagian menyangka tidak panas ini tidak dingin ini berarti dianggap tidak ada dinginnya sama sekali. Bukan begitu, ya. Tetap dia dingin, cuma dinginnya tidak ekstrim, tidak menusuk. Itu maksud. Kalau dingin tetap dingin, ya. Bagaimanapun misalnya kalau kita keluar tengah malam mau sholat tarawih jam 1:30 misalnya, tidak pakai jaket, tetap aja dingin walaupun Lailatul Qadar. Nah, cuma dinginnya tidak menusuk. Ada dingin tapi tidak sedingin malam-malam yang lainnya. La harah wala baridah. Kemudian ciri pada pagi harinya, dan ini yang sangat akurat bisa kita lihat,
Anasyamsa tatlu sabihatan kertas. Matahari terbit pagi harinya seperti perak, atau melihat perak atau panci itu tidak ada warna merahnya sama sekali ketika dia terbit, pucat matahari. Jadi selama masih ada warna merahnya, ada terpantul di air, misalnya ada masih warna merah, berarti itu belum. Dan sepanjang pengamatan saya, malam 21, 23 belum. Mudah-mudahan malam ini atau malam ganjil yang selanjutnya. Amin. Ma'akulu fiha. Apa kata Aisyah? Apa yang saya ucapkan pada malam itu kalau ketemu Lailatul Qadar itu? Quli, maka ucapkanlah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah, sungguhnya Engkau 'afuwun, Maha Pemaaf. Tuhibbul 'afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Maafkanlah saya. Kenapa di sini kita disuruh meminta maaf kepada Allah? Apa beda minta ampun dan minta maaf? Kenapa tidak malam itu kita minta saja, ya Allah masukkan saya ke dalam surga dan jauhkan saya dari siksa neraka. Tapi apa kata Nabi? Ucapkan, ya Allah ampuni saya. Engkau maha pemberi, maafkan saya. Al-afu arti maafkan. Apa maksudnya? Apa bedanya dengan ampuni saya? Berkata Al-Imam Ghazali dalam Maqsadul Asna, al-'afwu alladhi yamusi. Maaf itu maksudnya dalam syariat Islam itu dia akan menghapuskan semua dosa-dosa kita, dihapuskan. Kemudian tempat dihapus tadi diganti dengan pahala. Wa yatazilu anil ma'asi wa huwa qaribun min al-'afw walakin aqrab minhu fa inal ghufran yumli an-satr. Dan yang namanya dikasih maaf itu ya sudah, di maksiat itu dibiarkan berlalu begitu saja. Dan agak mirip maknanya dengan apa? Ghufran, yaitu memaafkan. Tetapi agak mirip dengan mengampuni. Tetapi memaafkan di sini maknanya lebih dalam daripada mengampuni. Karena kalau mengampuni itu hanya menutup. Jadi dosa-dosa yang kita sudah kerjakan itu masih tercatat di catatan itu, cuma ditutup saja. Artinya apa? Suatu saat kita akan baca lagi dia dosa-dosa itu. Kita akan diperlihatkan lagi ketika yaumul hisab, itu namanya mengampuni, diampuni. Ada masih tercatat, cuma ya sudah ditutup oleh Allah. Sudah tidak diikop lagi, tidak disiksa. Adapun afu, Allah mengenal keafuan di sini catatannya itu kejelekan itu dihapus sama sekali sehingga bersih. Apa gunanya kok dihapus begitu? Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, al-afu ayusqutu anhu al-iqab. Namanya maaf itu adalah akan dijatuhkan darimu siksaan, tidak jadi disiksa. Wal maghfiratu ayastur alaihi jurmahu. Adapun ampunan itu ditutup perbuatan dosa kita, cuma sekedar ditutup saja. Adapun kalau dimaafkan itu dijatuhkan dan dihapus. Saunan lahu min adam at-tahjil wal fadihah, untuk menjaga hamba itu dari kegelisahan dan merasa hina nanti. Ka'anal abda yaqulu atlubu minkal 'afwa wa idza 'afawtu 'anni fasturhu 'alayya. Seperti orang sebagian mengatakan, saya minta maaf kepadamu, kalau sudah saya dimaafkan jangan diceritakan. Nah, jangan diceritakan ini adalah bagian dari ampunan. Kalau maaf itu ya sudah dihilangkan semua dosanya. Jadi di sini maksud beliau rahimahullah taala, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa, ya Allah Engkau Maha Pemberi maaf, maka maafkanlah saya. Itu maksudnya di sana. Yang pertama dihapuskan, catatan dosa itu dihapuskan. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak gelisah dan ketakutan nanti ketika membacanya nanti pada yaumul hisab. Makanya di sana afu dipadu. Kalau ghufran, Allahumma innaka al-ghafur, atau kita mengatakan ghufranaka, kelalui ya Allah ampuni saya,
Arti perbuatan maksiat itu masih sempat besok kita baca nanti di yaumul hisab. Sudah membuat kita ketakutan. Cuma setelah itu apa? Allah ampuni, ya sudah. Tidak apa-apa lagi. Tidak usah saya siksa. Itu beda antara memaafkan dan mengampuni. Makanya kita disuruh pada malam Lailatul Qadar minta maaf dari Allah supaya dihapuskan semua dosa kita tersebut. Qala al-Ghafari rahimahullah ta'ala, al-ghufran yaqtadi isqat al-iqab wa la sawa la yastahiqu illa al-mu'min wa la yasta'milu illa fil bari ta'ala wal 'afwa yaqtadi isqat al-lawm wa al-dam wa la yaqtadi ila al-thawab. Ini pendapat yang lain. Afu atau minta maaf atau berikan maaf itu akan menjatuhkan atau seorang hamba itu tidak akan lagi dicela, dihina nanti pada hari kiamat. Ini pendapat dari sebagian ulama. Kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kenapa kita juga diperintahkan untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwwun, Engkau Maha memberi maaf, suka memberikan maaf, maka maafkan saya. Berkata beliau Ibnu Rajab, innama amara bi su'alil 'afwi fi lailatul qadr ba'da al-ijtihad bil a'mal fiha fi lailatul 'ashr. Kita disuruh, diperintahkan untuk meminta maaf, permohonan maaf pada malam Lailatul Qadar setelah kita bersungguh-sungguh melakukan amalan pada 10 malam terakhir ini. Li'anna al-'arifin yajtahiduna bil a'mal summa la yaraw li anfusihim 'amalan shalihan wa la halan wa la maqalat. Karena seorang yang arif, seorang yang bijaksana, seorang yang alim, ketika dia bersungguh-sungguh melakukan amal soleh di bulan Ramadan maupun di 10 malam terakhir Ramadan ini, dia sama sekali tidak menganggap amal solehnya itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya amal saya. Apa yang saya mau banggakan? Sehingga apa? Fayarji'una ila su'alil 'afwi kahalil mudhib al-muqsir. Sehingga dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah dia ini adalah para pendosa yang ini sangat sedikit ibadahnya. Ini keadaan hatinya orang-orang yang alim, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, di mana dia menganggap semua amal soleh yang dia lakukan pada bulan Ramadan ini ataupun di 10 malam terakhir ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekurangan dari ibadah tersebut. Dan ini akan menghilangkan sifat ujub kita. Apa itu ujub? Bangga diri. Karena bisa jadi nanti ini orang yang mungkin sholat tarawih tidak pernah libur, tidak pernah ketiduran, akhirnya dia merasa bangga, lumayan sudah pahala saya. Dengan perasaan itu akhirnya Allah hukum dia dengan apa? Dia tidak pernah bisa sholat malam setelah Ramadan. Jadi kita harus sadari kenapa selama ini kita pernah sholat malam. Bisa jadi kita ujub dengan amal sholat kita dulu ketika Ramadan. Makanya kita memohon Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan saya, maafkan kekurangan ibadah saya. Inilah hatinya para sahabat. Para sahabat itu sedikit amalannya, ya. Antum lihat bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar, di era Abu Bakar tidak ada sholat tarawih berjamaah 30 malam atau 29 malam, tidak ada sholat. Mereka sholat sendiri-sendiri semampu mereka. Rasulullah juga begitu, lebih banyak sholat di mana? Di rumah. Tetapi apa? Walaupun sedikit amalan mereka, tapi hati mereka ini semuanya hati-hati yang baik, hati-hati yang rendah, tawadhu, rendah diri, dan merasa apa yang mereka kerjakan tidak ada apa-apanya. Inilah yang membuat mereka berbeda dengan generasi setelahnya, itu tabi'in. Tabi'in ini kalau antum lihat ceritanya, Sayyid Ibnu Musayyib hadir di masjid selama 40 tahun sebelum azan, dia sudah duduk selama 40 tahun. Siapa? Ulama tabi'in. Belum lagi yang lain. Bagaimana mereka ulama-ulama tabi'in ini mengkhatamkan Al-Quran berapa? Paling lama 3 hari. Kalau kita
belum tentu hari ini ada yang khotam. Kalaupun sudah khotam juga malas ngulangi lagi. Tetapi apa? Para sahabat sedikit amalnya juga dijaga hatinya. Jangan sampai ujub dengan amal soleh. Baik. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita melaksanakan dan mengisi malam-malam ganjil ini. Insyaallah malam ini, malam 27 dan malam 29. Adapun sebagian pendapat ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam-malam genap, maka ini dibawa kepada jika terlambat melihat hilal Ramadan. Ya, sudah ada hilalnya cuma tidak kelihatan, sehingga ketika kita lihat ya bulan itu ternyata itu sudah tanggal 15 bulan purnama, tapi di tanggal puasa kita tanggal 14. Makanya di sana kita butuh untuk cari di malam-malam genap juga. Kalau kita terlambat mengikuti hilal, karena yang jadi patokan adalah hilal. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan cari di malam 22, kata beliau 24, 26. Apa ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi, cari di malam-malam ganjil? Tidak bertentangan. Selama itu kita memulai puasanya terlambat dari hitungan bulan. Tapi kami lihat bulan Ramadan tahun ini pas ya, sehingga lebih semangat kita cari di malam-malam ganjil. Bagaimana kalau malam genap kita agak kurangi? Tidak apa-apa, karena itu cara Rasulullah dan para sahabat. Karena orang cerdas itu pasti akan lebih banyak di malam-malam yang banyak harapan akan ada Lailatul Qadar. Nabi SAW salat tarawih ketika malam Lailatul Qadar itu, dan beliau merasa itulah malamnya salat dari habis isya sampai mau sahur. Berapa juz kira-kira? Tapi di malam yang lain biasa-biasa. Ya, makanya jangan kita paksakan diri kita semalam harus 1 juz. Akhirnya setelah Ramadan tinggal jus melon aja. Kenapa? Kecapean sebulan kemarin. Baik. Jadi kita harus pilih-pilih. Nabi mengatakan malam ganjil, carilah lebih banyak di malam-malam ganjil. Kalau lebih banyak tilawah, lebih banyak di malam yang lain tidak apa-apa, istirahat. Karena apa? Karena tabiat jiwa manusia itu cepat lelah. Kalau kita terus rasakan, makanya awalnya Nabi mengatakan cari di 10 malam terakhir. Kemudian dikerucutkan lagi cari di malam-malam ganjil. Dikerucutkan lagi, jangan sampai ketinggalan 7 malam terakhir. Kerucut lagi malam apa? Ubay bin Ka'ab mengatakan malam 28. Malam 27. Karena itu di zaman beliau. Adapun di zaman kita yang belum tentu malam 2. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar ini dengan iman dan mengharap pahala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la taj'al lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hayranan illa dalaltahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina